Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Saya perkenalkan komunitas Mata Hati. Kalau di sini yang hadir, ini personel bandnya ada saya, Dani, biasanya di gitar dengan vokal juga. Terus ada Pranaka Renza di sebelah kiri saya. Terus ada lagi siapa namanya? Alfian di perkusi. Kemudian ada Aswar. Aswar ini saat ini pegang bass. Selain itu dia juga digital recording. Dia multi talents. Sejarahnya berdiri tahun 2000. Saat itu foundernya ada 3 orang. Yang pertama Bagus Adimas, yang kedua Bu Fitri, yang ketiga almarhum Gandhi Wicaksono. Saat itu mereka ingin menghadirkan suatu formasi musik untuk teman-teman tunanetra yang nggak sekedar bisa mijet atau masas, tapi bagaimana ada mata pencaharian lain, karena saat itu sangat-sangat terstigma sekali kalau teman-teman tunanetra itu adalah masir, semata-mata terapis ya. Kalau sekarang bahasanya terapis begitu, atau juru pijat. Nah, namun mereka ingin menghadirkan bahwa teman-teman tunanetra bisa main musik, dan main musiknya nggak asal. Singkat cerita, masuk berturut-turut ada saya dan teman-teman yang lain, dan tahun 2007 yang awalnya kelompok musik bermetamorfosis jadi sedikit nge-LSM istilahnya. Apa sih yang bisa dikontribusikan buat ya nggak usah tinggi-tinggi negara gitu. Teman-teman mulai menggagas kegiatan sosial, diantaranya tahun 2008 pengadaan printer braille dan software JAWS. Software JAWS itu screen reader atau pembaca layar komputer yang diperuntukkan untuk teman-teman tunanetra dalam mengakses PC atau laptop. Menyampang berjalannya waktu, komunitas Mata Hati bukan ansih ngeband, tapi tempat berprosesnya teman-teman, laboratorium teman-teman anak-anak negeri yang peduli sesama. Makanya motonya peduli dengan lugu, nggak peduli latar belakang apa, agama, suku, dan sebagainya, tapi peduli dengan ketulusan hati. Hingga tahun 2013 digagas kegiatan tahunan, judulnya Bingkai Braille. 2014 juga hampir sama. Jadi 2014 teman-teman diharuskan mempunyai ide dan bisa menerjemahkan atau mengekspresikannya kepada publik. Makanya tahun 2014 ada lomba public speaking. Nah, teman-teman tunanetra di situ berlomba mengangkat idenya, kemudian berbicara di depan umum. Ada pelatihannya juga sih sebelum lomba. Terakhir tahun 2019. Nah, itu ada namanya Babat Alas Amarta. Nggak cuman musik, tapi juga teman-teman mencoba mengekspresikan pesan itu lewat teater. Saya baru Fadi Baddaul Asin Daafi Surabaya Surasan Amin Cynthia Louis.
tahun 2018 Alfian itu banyak berada dari si Belabara sih desa Iya. Besin Akbar Iya. Iya. Duh Akbar bentuk Oh, gambar bentuk. Iya. Sebab ban si Oh, semua teman-teman musik Iya. Valdi gambar. iya. Nama saya Mira, saya memiliki empat orang putra, kebetulan Valdi anak saya nomor 2. Jadi Valdi alhamdulillah sejak gabung dengan teman-teman difabel di sini tahun 2016 itu dia kemandiriannya bertambah. Kemudian sudah dia nggak malu lagi bertemu teman-teman yang lain gitu. Kalau misalnya teman-teman mau ada kegiatan bermusik di mana Valdi suka bantu teman-temannya. Dan alhamdulillah sudah banyak perubahan di Valdi sejak di sini, sejak gabung di KMH. Waduh, di mana tasnya ya? Wah, ini tasnya. Ya. Sampelin dulu. Oh iya. Mana? Oh ini dia motor. Motor. Nah, ini dia. Nah, itu kayaknya ada suara motor. Kayaknya ojeknya datang. Ojek Pak, bentar Pak. Mas Nael. Ya. Anu minta tolong dilihatkan itu ojeknya sudah datang atau belum? Papa, ojeknya udah nyampe. Oh, udah nyampe? Iya. Iya, makasih ya. Oke. Siap-siap nih. Din, sepatunya mana ya? Depan pintu. Oh, iya. Aduh. Oke, makasih. Ya. Mana sih? Yaudah, berangkat dulu ya. Iya. Oke. Ait. Oke, Pak. Ya. Siap. Ya. Nah. Perkenalan aku pertama itu dulu pas kuliah. Saat itu aku lagi di ISEC, sebuah organisasi internasional di exchange program. Nah, saat itu saya berkenalan dengan salah satu foundernya Komunitas Mata Hati, Om Sony atau Om Gandhi Wicaksono. Nah, waktu itu Om Gandhi mengajak saya untuk berkenalan dengan adik-adik tunanetra. Ya, pertama kali itulah saya bersentuhan langsung dengan teman-teman tunanetra. Kebetulan sih kalau di Komunitas Mata Hati ini saya di kayak humasnya, kayak bagiannya humas, ya juga kadang marketing, cariin dana project. Nah, kalau dengan yang lain kerjasamanya itu biasanya kalau ada project Kak, jadi bentuknya itu berupa project-project program. Ini kita mau program apa nih? Nah, jadi kayak yang paling dekat ini kita Januari itu insya Allah nanti kita mau berkunjung ke sebuah UPT, unit pelaksana teknis dinas. Itu kebetulan UPT-nya khusus untuk yang tunanetra. Nah, jadi teman-teman yang tunanetra di Komunitas Mata Hati akan mengajarkan IT kepada teman-teman tunanetra yang hidup di panti itu. Jadi sebetulnya untuk teknologi itu sudah sangat terjangkau ya untuk disabilitas di era milenial ini. Sejak tahun 2013 kita menggunakan, kalau yang teman-teman tunanetra menggunakan fitur namanya pembaca layar.
Jadi ada pembaca layar, konsepnya adalah mengubah beberapa gestur yang ada di dalam handphone, yang biasanya itu ketika kita sentuh layarnya, tek, pada aplikasinya itu terbuka, langsung kebuka. Ini alih-alih dia membuka, dia akan menyebutkan ya, membacakan Aplikasi apa yang sedang kita sentuh, yang ada di bawah jari kita. Untuk komputer juga ataupun laptop pada prinsipnya sama, kita menggunakan pembaca layar yang mana itu dia membacakan apa-apa saja yang sedang disorot oleh kursor kita. Itu untuk pembaca layar sekarang yang lagi ngetren namanya NVDA. Coba di googling aja sama teman-teman, NVDA, Non Visual Desktop Access. Sebuah pembaca layar yang sangat customable dan open source. Kalau renang ya kita kalau lagi pengen aja sih, kalau lagi pengen nyebur ya nyebur. Saya mah masih belum bisa renang juga. Mau bareng-bareng juga si Prana belum bisa gandeng orang, kalau renang juga susah juga. Malah kecebur semuanya nanti kalau bareng-bareng. Waktu SMA waktu itu emang awalnya ikut-ikutan sih. Setelah itu karena teman memang sudah tahu keseharian saya, akhirnya iseng-iseng temen ngajari saya sih waktu itu. Wah, akhirnya tiap 1 bulan sekali waktu itu sih saya latihan renang. Keinginan teman-teman untuk bisa sama dengan teman-teman yang tidak disabilitas itu harus ditunjang dengan pengetahuan antara kedua belah pihak. Bagaimana disabilitas mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik dengan teman-teman sekitarnya. Tolong sekarang dirubah cara berpikirnya. Tidak semata-mata belas kasihan. Karena kita harus berpikir ketika teman-teman seperti saya diperlakukan seperti itu sama dengan membiarkan mereka terpuruk semakin jauh ke dalam kelemahannya. Kedua, bagaimana teman-teman di sekitar masyarakat umum mendorong teman-teman disabilitas untuk dapat berperan aktif. Beri dia tugas yang bisa dia lakukan, ajak dia untuk gabung ke kegiatan Anda semua. Ya, beberapa fakta yang sudah saya temukan, ternyata ketika kita berpartisipasi di masyarakat, ya mungkin pada umumnya berpikiran bahwa masyarakat itu seperti ini ya, itu dari bagi disabilitasnya. Ya, saya waktu itu pengalaman sedikit sih, sampai masang sepatu aja dipegangin sama mereka gitu. Jadi itulah gunanya kita berpartisipasi terlebih dahulu, sehingga lingkungan akan mengerti bahwa oh ya ternyata teman-teman itu bisa sebenarnya. Tapi saya juga mau berpesan untuk teman-teman yang disabilitas. Pertama, yang harus kalian sadari bahwa ya kalian ini memang disabilitas. Itu harus diterima, dan ya terus kalau sudah disabilitas mau apa gitu? Apakah kita mau menuntut aja hak kita dipenuhi, atau kita mau berdaya gitu? Jangan sampai ketika kita menjadi disabilitas kita semakin tidak berdaya sehingga merepotkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, untuk teman-teman untuk menolong dan mengasihani disabilitas, tapi tolonglah mereka agar mereka bisa selanjutnya menolong diri mereka sendiri. Gitu aja. Yang disabilitas jangan kebanyakan asumsi orang lain akan menolong kita, asumsi kita akan diberi sesuatu oleh orang lain, asumsi yang kita terpenuhi. Ayo terus kita berkontribusi. Yang kedua,
untuk yang teman-teman yang tidak disabilitas sama juga jangan berasumsi. Enggak, kalau menolong, kalau ingin membantu, kalau ingin membuat satu program, sesuaikan dengan kebutuhan dengan cara apa? Ya dianalisis dulu.